Bolehkah kita mengambil ilmu dari orang yang tidak punya kemampuan bahasa Arab, usul fikih, kemudian dia membuat grup yang di dalamnya dia menjadi ustadz yang melayani tajawab? Nggak boleh. Yang nggak punya dia kapasitas untuk kita ini tenang dengan hasil istimbatnya dia. Istimbat itu hasil analisa dia. Orang ingin menjawab, memberikan fatwa, harus ngerti dalil. Emang dalil hadis itu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jepang? Atau bahasa Inggris? Bahasa Arab ya akhi. Al-Quran bahasa Arab. Ya. Dia harus ngerti dong bahasa Arab. Gimana makan berdalil dengan ayat Al-Quran? Bahasa Arab dia nggak ngerti. Harus ngerti ilmu usul fikih, dan itu sangat erat hubungannya dengan bahasa Arab. Usul fikih itu. Usul fikih itu ilmu untuk memahami dalil. Maksudnya apa dalil ini? Membolehkan, mengharamkan, memakruhkan, mewajibkan atau menyunahkan misalnya. Itu ilmu usul fikih. Nah dia nggak ngerti usul fikih, nggak ngerti bahasa Arab, ngasih fatwa. Ini sesat dan menyesatkan. Ya, nggak boleh dia berfatwa. Ada din, agama jangan main-main. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Hada halal wa hada haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Itu ancaman berat loh. Al-Quran yang mengatakan jangan kamu ikuti omongan orang yang serampangan dengan lisannya, berdusta atas nama Allah. Ini halal, ini nggak apa-apa nih. Halal itu hukum syar'i, haram juga hukum syar'i, wajib itu hukum syar'i. Ya. Dasarnya apa Anda bilang ini wajib? Sebutkan dasarnya. Ya, pokoknya wajib. Oh, pokoknya agama ini bukan agama bapakmu. Ini agama Allah ada. Kamu tuh bilang atas nama Allah, kamu berdusta atas nama Allah, itu berat itu. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Orang yang berdusta atas nama Allah tidak akan beruntung. Kita ini bukan hasad sama dia, wallah enggak hasad sama dia. Kita ini sayang sama dia. Makanya kalau ada orang-orang begini dinasehati nggak mau tahu, ditahdzir karena kita sayang sama dia. Ada salah satu ulama salaf namanya Yusuf bin Asbat. Antum bisa baca ini di biografinya Hasan ibn Saleh ibn Hay dalam kitab Tahdzibut Tahdzibnya Ibnu Hajar. Hasan ibn Saleh ibn Hay itu seorang muhaddis, ahli hadis, thiqah, tapi akidahnya agak terkontaminasi dengan pemahaman Khawarij. Dia punya murid namanya Waqi' ibnul Jarrah, imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Waqi' ibnul Jarrah kena pengaruh gurunya. Ya namanya juga belajar, murid itu pasti ada pengaruh dari guru. Suatu ketika ada seseorang yang bercerita kepada Yusuf bin Asbat, salah satu imam min a'immatis salaf, menceritakan tentang Waqi' ibnul Jarrah kalau dia sedang membahas hadis-hadis tentang fitan. Dia kok agak gimana gitu ya, kalau membahas hadis tentang fitan itu kok nadanya gimana gitu. Apa komentarnya Yusuf bin Asbat? Dzaka yushbihu ustadzah. Ya orang ini kayak ustadznya dia, bau-bau gitu juga. Ya, maksudnya kayak Hasan ibn Saleh ibn Hay, agak ke arah-arah memprovokasi orang untuk berontak. Kalau sudah membahas tentang masalah-masalah fitnah di antara kaum muslimin dengan penguasanya, cenderung menggiring ke arah sana. Karena apa? Dia belajar dari ustadznya yang terkontaminasi pemahaman itu. Nah, ketika dapat penjelasan seperti itu, apa kata orang ini yang tanya ke Yusuf bin Asbat? Ala takhsha'an ayyakuna ghibah. Kau tadi bilang begitu. Kamu gak takut kalau ini dianggap ghibah gimana coba? Kamu menghibah dua orang sekaligus loh. Waqi' kamu ghibah, gurunya kamu ghibah. Apa jawaban Yusuf bin Asbat? Ya ahmaq. Bodoh katanya. Walima ya ahmaq, kenapa kok ghibah? Ana khairul lahu mimman yamdahunahu. Ana ini lebih berjasa daripada orang-orang yang muji mereka. Ana uhadzirun nas an dhalalihim an khata'ihim. Ana ini memperingatkan orang-orang dari kesalahannya dia. Jangan diikuti, ini salah, nggak boleh diikuti. Biar apa? Dosanya nggak tambah banyak. Karena orang-orang yang muji dia memotivasi orang lain untuk mengikuti kesalahannya. Nanti ujung-ujungnya dia paling banyak nanggung dosa. Sedangkan orang yang mentahdzir dengan niat yang baik tadi justru mengurangi orang yang akan mengikuti dia dalam kesalahan, sehingga dia nggak perlu menanggung banyak dosa. Bagusan mana kalau gitu?
Bagus yang mentahdir asal niatnya benar. Yang penting proporsional, jangan lebay, jangan membahas yang gak ada hubungannya. Bahas masalahnya, selesai udah. Kalau dia bikin kesalahan baru, jelaskan lagi kesalahan baru. Atau bikin tahdir secara umum, sudah jangan dengerin lagi. Ini banyak ngawurnya.